Halo semuanya, salam sejahtera ya. Kembali lagi di Tanyakan Dokter. Beberapa hari ke depan, kita memasuki bulan suci Ramadan ya. Tidak cuma di Indonesia, bahkan ini seluruh dunia akan merayakannya juga. Nah, masalahnya kalau misalkan, dok saya lagi hamil atau saya lagi menyusui, boleh nggak sih saya berpuasa? Tentunya ini tidak ada larangan ya. Sebenarnya ya ibu hamil boleh aja berpuasa, ibu menyusui juga boleh berpuasa. Cuman ibu harus memperhatikan cara puasanya dan juga tentunya kalau kita berpuasa otomatis banyak nutrisi yang tidak kita dapatkan selama berpuasa itu. Maka ibu harus cukupi dengan beberapa hal yang harus diperhatikan. Kira-kira gimana penjelasan puasa pada saat hamil maupun pada ibu yang sedang menyusui? Tonton aja video berikut ini. Gimana kabarnya teman-teman selama masa karantina ini gimana? Apakah sudah mulai bosan? Atau mungkin bagi ibu-ibu atau teman-teman yang lain sudah mulai cari kesibukan yang lain yang menyenangkan yang bisa dilakukan di rumah? Tentunya saya sangat anjurkan balik lagi ya untuk Anda semuanya tetap di rumah. Karena apa? Karena dengan kita tetap di rumah itu juga membantu memutus mata rantai penyebaran virus supaya tidak tambah banyak dan kita bantu juga tenaga medis yang sedang bekerja. Oke, jadi balik lagi pada pembahasan ya tentang puasa nih. Sebentar lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Selamat bagi teman-teman yang merayakannya, yang ikut menjalankan ibadah puasa. Semoga juga bisa berjalan dengan baik ya meskipun di tengah kondisi pandemi sekarang. Jadikan momen puasa ini jadi momen bersama juga bersama keluarga ya. Lalu balik lagi ke pertanyaan tadi ya, gimana kalau misalkan ibu hamil dan juga ibu menyusui? Kita bahas satu dulu ya, ibu hamil. Ibu hamil mau puasa gimana dok? Sebenarnya boleh atau enggak? Memang kemarin saya sempat buat pertanyaan ya untuk teman-teman yang lagi hamil pernah puasa gimana rasanya. Banyak banget jawabannya, ada yang kuat, ada yang aduh dok lemes saya nggak kuat, akhirnya batal puasanya. Ada juga yang mikir, wah saya takut nanti bayi saya kenapa-kenapa, pertumbuhannya nggak bagus jadi saya nggak puasa dok. Memang ya, ibu hamil, ibu menyusui sebenarnya tidak diwajibkan sekali untuk berpuasa. Tapi ya ini namanya ibadah, ya kita nggak bisa mematok. Nggak boleh ya nggak boleh gitu. Tetap fleksibel. Boleh silakan ikut kalau mau berpuasa, kalau nggak juga nggak apa-apa. Jadi prinsipnya puasa itu kan sebenarnya kita membatasi ya, membatasi nafsu. Selain makanan juga kan nafsu yang lainnya. Membatasi terutama dalam hal makanan dan juga minuman. Tetap sebenarnya kalau makan kan ya bisa 2-3 kali ya. Misalkan makan pada saat sahur, pada saat berbuka, dan setelah berbuka sebenarnya masih bisa makan dan minum. Ya. Cuman memang ada rentang waktu di mana ibu tidak makan dan minum pada saat itu. Artinya sebenarnya kalau masalah nutrisi ya tetap bisa tercukupi selama ibu memperhatikan nutrisi selama sahur dan juga berbukanya. Cuman hati-hati ya bu, karena ada penelitian yang menyatakan bahwa kalau misalkan ibu berpuasa terutama di trimester kedua dan ketiga, memang ada laporan di mana bayi yang dilahirkan berat badannya kecil, tidak sesuai usia kehamilan. Dan biasanya bisa sampai di bawah 2.500 gram. Tentunya itu nanti akan ada penanganan khusus. Tapi ya ini namanya penelitian hanya memberikan gambaran sebagian aja, artinya tidak semuanya ya. Ada juga yang selama hamil berpuasa ya normal aja, itu sebenarnya ada. Tapi ya juga ada penelitian yang membahas ibu hamil selama puasa sebenarnya tidak mempengaruhi berat bayinya. Ya bayinya bisa lahir normal, panjang, berat, dan semua organ tubuhnya normal. Ya ada seperti itu. Tapi tergantung lagi, balik lagi ke masalah nutrisi yang dikonsumsi. Ibu hamil wajib mengkonsumsi makanan bergizi selama hamil. Artinya kalau puasa gimana dok? Ya sebenarnya kita bisa atasi ya. Tips pertama adalah ibu harus makan makanan yang bergizi selama berpuasa. Makanan sewaktu sahur dan berbuka harus dengan gizi yang seimbang. Gizi seimbang tuh gimana sih? Kalau kita dulu belajar pas SD, 4 sehat 5 sempurna ya. Meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, serat, dan juga susu sebagai tambahan. Oke, itu boleh. Cara praktisnya gimana ya? Kalau misalnya karbohidrat,
ibu bisa makan dengan makanan seperti nasi seperti biasa boleh. Tapi kalau misalkan dibantu dengan makanan mengandung gandum, roti gandum itu lebih dianjurkan ya. Kalau misalkan protein dari mana dok? Bisa dari kacang-kacangan. Mungkin sayur kacang, cemilan kacang, kacang hijau pada saat berbuka atau gimana itu boleh. Atau dari makan makanan seperti telur, daging itu juga disarankan. Jadi tetap bergizi. Lemak pun juga bisa didapat dari seperti telur dan daging-dagingan. Dan tentunya kalau bisa selama berpuasa ibu konsumsi cukup sayur dan buah ya, karena itu juga kandungan vitaminnya, mineralnya juga bagus untuk mencukupi kebutuhan ibu selama berpuasa. Jadi pintar-pintar kita memilih makanan. Jangan juga kalau misalkan sayur makan mie instan, berbuka makan nasi campur aja. Tentunya ini juga kebutuhan nutrisi yang kurang baik. Lebih baiknya ibu kalau misalkan sahur, porsi makannya mungkin secukupnya aja tapi bergizi. Karena kan nanti sepanjang berpuasa ibu nggak makan ya, makannya baru setelah berbuka. Jadi pas sahur makannya lebih bergizi, oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya berbuka, makan sedikit juga nggak ada masalah. Yang penting ibu mengatur jenis makanannya. Porsi disesuaikan dan juga jenis makanannya sebaiknya yang bergizi. Jangan makanan instan, jangan makanan yang siap saji dan lain sebagainya. Tentunya gizinya juga kurang baik gitu. Tips kedua adalah ibu harus mencukupi kebutuhan air. Ya, balik lagi sebenarnya kalau kita ibu hamil, kita dewasa mencukupi kebutuhan 1,5 sampai 2 liter. Ibu hamil ya kira-kira segitu, mungkin lebih sedikit juga nggak apa-apa. Jadi pastikan jumlah air minum yang Anda konsumsi waktu sahur dan berbuka atau setelah berbuka itu 8 sampai 10 gelas per hari. Boleh berpuasa nggak apa-apa, tapi tetap dicukupi ya. Jadi tidak ada terjadi defisit cairan. Itu juga disarankan karena apalagi ibu hamil ya, terutama kalau misalkan ini trimester pertama, masih sering mual-mual, banyak cairan yang keluar. Kalau ibu tidak mencukupi dengan asupan air yang cukup, ibu akan rentan jatuh ke kondisi dehidrasi atau kurang cairan. Ibu juga harus mengontrol makan makanan yang terlalu manis atau terlalu berminyak, terlalu berlemak. Oke lah, puasa ya, kita sudah batasi, tapi jangan sampai kebablasan juga. Kadang-kadang ibu pas berbuka, makannya pengennya manis-manis. Apa sih efeknya? Ya memang, meskipun puasa kadang-kadang kalau kita terlalu over makan makanan yang terlalu manis, risikonya ibu adalah kenaikan berat badannya tidak terkontrol. Kemudian bayinya besar di dalam. Atau kondisi lainnya ibu mengalami kondisi diabetes gestasional, kencing manis pada saat hamil. Ini juga tentunya kita harus hindari. Jadi ya makan kalau pengen berbuka dengan yang manis, oke, tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu berlebihan juga. Penting juga, ibu harus membatasi aktivitas ya, jangan terlalu lelah. Jangan terlalu banyak keluar rumah. Apalagi ya memang kondisi sekarang memang kondusif untuk tetap di rumah, oke lah, tidak apa-apa. Tapi kalau ibu yang tetap harus bekerja, sebaiknya jangan terlalu capek pas lagi berpuasa ini. Aktivitas yang berat sebaiknya dioper ke teman yang lain. Atau sebaiknya ya ibu ada hak untuk cuti kehamilan. Itu lebih disarankan. Jadi ya dibatasi, kita sudah berpuasa tidak makan, tidak minum. Kalau aktivitasnya berat, terlalu banyak membakar kalori, terlalu banyak berkeringat, apalagi kalau kerjanya di lapangan kena panas-panasan, itunya tentunya juga tidak baik untuk ibu hamil yang sedang berpuasa. Ada beberapa kondisi yang sebaiknya ibu hati-hati. Misalkan ibu selama hamil berpuasa ini berat badannya malah turun, atau ibu sering mengalami kondisi pusing, lemes, atau di hamil-hamil awal masih mual-mual, sebaiknya ibu tidak memaksakan untuk puasa. Ditunda nggak apa-apa karena memang tidak wajib. Lebih dipentingkan kesehatan dan juga kondisi janinnya. Tapi kalau ibu merasa oke, tidak ada keluhan, tidak lemes, saya sanggup bisa aktivitas saya ringan di rumah aja, silahkan berpuasa, nggak apa-apa, tidak ada larangan. Kemudian pertanyaan berikutnya, gimana kalau ibu menyusui? Sebenarnya kalau pertanyaan ini ya jawabannya hampir mirip ya. Intinya tips-tips tadi yang harus dilakukan, termasuk mungkin kalau selama menyusui kan ada anggapan takutnya nanti ASI-nya jadi berkurang. Sebenarnya secara penelitian ini tidak terbukti ya. Ibu meskipun membatasi asupan makanan dan juga minuman, ASI tetap keluar seperti biasa. Cuman memang ada beberapa komponen mineral, vitamin, termasuk lemak yang berkurang pada kandungan ASI-nya. Ini ya juga ibu bisa siasati dengan tetap makan bergizi selama sahur dan juga berbuka.
dan cukupi kebutuhan cairan. Sebenarnya tipsnya sama aja. Ada tips tambahan bagi ibu ya, kalau misalnya hamil kan tetap ya wajib minum vitamin. Kalau ibu menyusui gimana? Boleh konsumsi vitamin suplemen. Ini juga sebenarnya mencukupi meskipun kita membatasi makanan dan minuman. Konsumsi vitamin ini juga membantu nutrisi tetap ibu tercukupi ya. Baik ibu dan juga untuk bayinya. Saya ada rekomendasi mungkin vitamin seperti Black Forest Pregnancy and Breastfeeding. Itu bisa Anda konsumsi. Sehari 2 kali sudah cukup. Itu bisa untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Vitaminnya cukup lengkap. Saya tidak endorse, tapi menurut saya vitamin itu sudah cukup ya. Kalau misalnya ibu mau menanyakan harus minum vitamin apa. Oke, kira-kira begitu. Bagi Anda yang menjalankan puasa, semoga tuntas ya, semoga lancar. Kalaupun tidak bisa, nggak apa-apa. Karena memang kondisinya sedang tidak memungkinkan ya, lagi hamil atau lagi menyusui. Sekian video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau sharing teman-teman yang sudah pernah pengalaman puasa pas lagi hamil atau menyusui, boleh komen aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.